Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didik Science. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi yang paling baik sampai saat ini. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah penugasan atau assignment problems. Ini lanjutan dari masalah transportasi yang ada di sini ya. Begitu juga penyelesaian optimalnya juga silakan Anda cek di sana. Nah, sebelum kita mulai, lebih baik Anda download dahulu materi yang ada dalam video ini di kolom deskripsi tentunya. Baiklah, mari kita mulai. Oke, masalah penugasan atau assignment problems. Kasus hari ini adalah kasus yang minimasi. Dalam video kali ini muka saya tidak akan tertampil di sini karena ini terlalu penuh slide-nya. Ya, apa itu masalah penugasan? Ini merupakan persoalan penugasan atau ini ya, kasus khusus dari persoalan transportasi. Model penugasan pertama kali dikembangkan oleh D. Koenig, ahli matematik dari Hungaria, sehingga metode yang digunakan untuk penyelesaian kita sebut sebagai Hungarian Method. Untuk dapat menerapkan metode Hungarian, syarat utamanya adalah jumlah sumber yang ditugaskan harus sama dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Tiap sumber harus ditugaskan hanya satu tugas. Jadi ini patokannya nih ya, setiap sumber harus ditugaskan satu tugas, sehingga akan mencakup jumlah sumber dan jumlah tugas. Oke, sehingga di situ jumlah sumber atau jumlah tugas kita ibaratkan n, sehingga ada n faktorial penugasan yang mungkin dalam suatu masalah. Masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dengan matriks segi 4, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-kolomnya menunjukkan tugas-tugas. Lebih tepat di sini matriksnya adalah matriks persegi, karena jumlah baris sama jumlah kolomnya itu sama persis. Ya, kita langsung ke contoh. Suatu perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan berbeda untuk diselesaikan 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda karena sifat pekerjaan yang berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Oke. Yang ditanyakan adalah biaya penugasan karyawan untuk masing-masing pekerjaan adalah sebagai berikut, supaya minimum ya di sini, minimum. Di sini ada karyawannya A, B, C, D, pekerjaannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini honornya ibarat honor si karyawan mengerjakan pekerjaan satu segitu dalam rupiah ya. Rupiahnya mungkin jutaan ya. Mungkin 15.000 mungkin boleh lah, silahkan. Benang ini jutaan saja. Karyawan A mengerjakan pekerjaan 2 diberi gaji segini, pekerjaan 3 segini, pekerjaan 4 segini, nah, dan seterusnya. Karena metode Hungarian mensyaratkan perpasangan satu-satu, maka ada 4 faktorial, 4 kemungkinan penugasan. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Oke, kita tulis lagi. Nah, matriks di sini adalah matriks ini. 15, 20, 18, dan seterusnya itu sampai 16 ini. Nah, ini adalah suatu variabel yang akan kita cari ya solusinya nanti. Nah, di sini ada kendala pekerja atau karyawan. Ada X11, X12, X13, X14 sama dengan 1. Kenapa kok 1? Ya tadi, setiap karyawan itu mengerjakan satu pekerjaan. Jadi antara ini mesti akan ada nilainya. Kemudian juga sama, karyawan B, X21, X22, dan seterusnya, 1, seterusnya. Termasuk yang kendala pekerjaan. Jadi kendala pekerjaan kita bacanya dari atas ke bawah ya. X11, X21, X31, X41 dikerjakan oleh 1 orang, dan seterusnya. Pekerjaan 2, X12, X22, plus X32, plus X42 juga dikerjakan 1 orang. Kemudian fungsi tujuannya ya itu sendiri, 15 bla 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 bla, banyak sekali itu. Saya tulis seperti itu. Cara langkah pertama,
Berubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost, yaitu dengan memilih elemen terkecil dari setiap baris dari matriks biaya mula-mula tadi untuk mengurangi seluruh elemen dalam setiap baris. Oke, di sini tadi di situ apa? Memilih elemen terkecil dari setiap baris. Nah, ini elemen terkecilnya. Baris pertama 15, baris kedua 14, baris ketiga 20, baris keempat 16. Jadi baris ya, bacanya seperti itu. Makanya saya tulisnya di sini. Lalu apa di situ? Dikurangkan, mengurangi seluruh elemen setiap baris. Sehingga di sini kita kurangkan setiap barisnya. Jadi yang A atau baris pertama itu 15, kurangkan semua. Kurangkan. Baris B juga sama, kita kurangkan. Paling kecil kan 14. Baris ketiga juga paling kecilnya adalah 20, kita kurangkan semua dengan 20. Baris keempat paling kecilnya 16, kita kurangkan dengan 16 semuanya. Sehingga diperoleh matriks yang seperti ini, matriks yang baru. Ini dari hasilnya ya, dari yang atas jadi seperti itu. Kemudian langkah kedua, setelah direduksi tadi, itu namanya reduce cost matrix di atas, lalu dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost matrix. Nah, caranya memilih elemen terkecil dari setiap kolom. Oke, memilih elemen terkecil dari setiap kolom, kemudian nanti juga dikurangkan ke elemen yang tersebut itu. Nah, pada contoh hanya dilakukan pada kolom 3 karena semua kolom lainnya telah mempunyai elemen yang bernilai 0. Ya, patokannya nih. Kolom pertama sudah ada 0, kolom kedua sudah ada 0, kolom keempat sudah ada 0. Kolom ya, kolom di situ. Ya, kolom ketiga yang kita kurangkan. Kemudian elemen terkecilnya adalah nilai terkecilnya adalah 2. Ya udah, kita kurangkan di situ. Kita kurangi 2, 7 kurangi 2 dan seterusnya menjadi seperti ini. Lalu nah, ini kita buat schedule penugasan. Untuk mencapai penugasan ini dibutuhkan 4 independen dalam matriks. Kayak di sini caranya nih tadi ya. Setiap karyawan harus ditugaskan hanya untuk satu pekerjaan. Dan caranya ini dengan optimal cost-nya adalah 0. Ya, optimal cost-nya adalah 0. Atau setiap pekerjaan harus disediakan hanya satu karyawan. Nah, prosedur praktis untuk melakukan tes ini dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliput seluruh elemen bernilai 0. Oke, kita buat garis horizontal ataupun vertikal yang ada nilai 0-nya. Ya, minimum 2. Minimum 2. Contohnya di sini. Nah, ini. Pilih elemen terkecil yang belum terliputi garisnya benar. Nah, contohnya ini ya. Ada 2 nilai 0 di baris ketiga. Kita buat garis. Kemudian kolom baris keempat ada 2 0 juga, kemudian kolom pertama. Horizontalnya ada 2, vertikalnya ada 1. Nah, kemudian dari situ pilih elemen terkecil yang belum terliputi garis, ini ya. Nah, yang kotak biru itu untuk mengurangi seluruh elemen yang terliputi. Elemen terkecilnya yang mana di situ? Itu 1. Kemudian di sini ada nih, tambahkan dengan jumlah yang sama pada seluruh elemen-elemen yang mempunyai 2 garis yang saling bersilangan. Saling bersilangan. Gimana itu garis bersilangannya? Nah, yang warna biru itu. Oke, sehingga jadi seperti ini. Yang warna merah adalah hasil pengurangan dengan 1, 5 kurangi 1, 2 kurangi 1, 5 kurangi 1, 3 kurangi 1, 7 kurangi 1. Kemudian yang ini 5 tambah 1, di sini 1 tambah 1. Oke, tetap lagi di sini. Nah, kemudian di sini karena sudah ada 0 semua, kita cek apakah udah optimum apa belum. Oke, caranya seperti tadi. Ada 0, 2, ya udah kita buat garis. Kemudian mana lagi? Baris ketiga, baris keempat, dan baris kolom pertama. Nah, di sini jumlah garis atau itu sama dengan dimensi matriks ya. Ini berapa ini? Vertikalnya 1, horizontalnya 3 ya. Sedangkan dimensi matriksnya adalah 4. Ya. Ini tadi A B C D 1 2 3 4.
itu sudah solusi optimal. Ada yang cara lain di sini, jika ada garis vertikal sama dengan garis horizontal itu biasanya juga sudah solusi optimal. Oke, sekarang kita tentukan nilai yang optimal. Caranya hitung ya nih, jumlah nilai 0 untuk masing-masing baris dan kolom. Sebenarnya nggak usah pakai seperti ini, kita logika saja ya ntar. Di sini ada situ ya, kita jumlahkan nilai nolnya. Kita pakai cara ini dulu. Baris pertama nilai nolnya 2, baris kedua nilai nolnya ada 1, baris ketiga nilai nolnya ada 2, baris keempat nilai nolnya ada 2, kolom pertama 2, kolom kedua 1 gitu ya, dan seterusnya. Nah, oke, saya catat kembali. Nah, kemudian kita cek dari nilai 0 itu tadi yang mempunyai yang akan dilakukan oleh si karyawan. Jadi karyawan ini ketika nilai 0 berarti dia berhasil melakukan pekerjaan kedua. Ketika si misalkan karyawan D, dia di sini ada nilai 0-nya di pekerjaan 3 dan pekerjaan 4, berarti dia mampu di situ. Kalau contohnya sini B, nilai 0-nya adalah di pekerjaan 1, berarti dia cuma mampu di situ. Karyawan A, dia dapat melakukan pekerjaan 1 dan pekerjaan 3, itu artinya dari 00 ini tadi. Oke, kita cek supaya optimum. Oke, berarti setiap karyawan harus mengerjakan 1 ya. Oke, pekerjaan si karyawan C, saya udah lingkarin di sini 0 di pekerjaan 2. Nah, ini biasanya kita mulai untuk mengeceknya di sini, cari yang paling kecil sendiri. Di sini kan yang baris kedua itu nilainya ada 1, nilai nolnya. Di sini juga kolom kedua di sini ada 1 nilai 0. Kita mulai dari yang paling sedikit dahulu. Oke, saya di sini pilih yang kolom dulu ya. Kolom di sini ini. Oke, sehingga saya coret di situ. Ternyata si C udah kita pilih untuk mengerjakan pekerjaan 2. Oke, berarti kita pilih opsi yang lain lagi. Apa itu? Sehingga di sini saya coret 1, itu saya coret berarti udah selesai bagian itu. Kemudian di sini 2 kita coret. Kan C nggak mungkin melakukan pekerjaan 4, soalnya kita sudah pilih pekerjaan 2 di situ. Ya, jadi 2 sini habis. Kemudian kita cari lagi yang mana? Yang ada 1 lagi di situ. Karyawan B mengerjakan pekerjaan 1. Sudah kita coret lagi. Ini situ. Oke, berarti karyawan B dia kita pilih sebagai pekerjaan 1. Pekerjaan si karyawan A bisa nggak mengerjakan pekerjaan 1? Tidak bisa karena udah diambil oleh B. Oke. Lalu mana lagi yang mungkin? Kayak kita coret di situ. Kan nolnya 2 kita hilangkan, di sini juga hilangkan. Tanpa itu sebenarnya nggak masalah. Kemudian si A atau si D nih yang. Oke, si A kita pilih yang ada nilai 0 di sini pekerjaan 3. Berarti A kita pilih melakukan pekerjaan 3. Sehingga kita coret bagian itu, kolomnya juga kita coret. Oke. Nah, sehingga sisanya si D kita pilih dia sebagai pekerjaan keempat. Nah, seperti itu. Logika saja, nggak usah dipikirkan ini. Nah, kemudian kita cek udah optimal apa belum. Solusi optimal. Nah, kita butuh ini data yang awal tadi ya, 15, 14, 25, 17 dan seterusnya. Kita pilih sini apa ini? Dimulai dari A3, si karyawan A mengerjakan 3 ya, 18 kan, 18 juta. Kemudian si B itu mengerjakan pekerjaan 1, situ berapa? 14. Kemudian si C mengerjakan pekerjaan 2, sini 20. Si D mengerjakan pekerjaan 4, situ adalah 16. Sehingga total biaya yang kita butuhkan sebagai bos untuk ya menggaji karyawan yang supaya minimal itu adalah 68 juta. Nah, bagaimana ketika baris sama kolomnya itu tidak sama?
Tapi pada kasus persoalan di mana ini, maka harus kita seimbangkan sini, harus menyeimbangkan jumlah baris dan jumlah kolom. Syaratnya ini, jika baris itu lebih kecil daripada jumlah kolom, maka variabel dummy ditambahkan pada baris, dan sebaliknya, jika kolom itu lebih kecil dari baris, maka variabel dummy ditambahkan pada kolom. Nih, contoh. Karyawannya ada 4, pekerjaannya ada 5. Oke, di sini tentukan menugaskan karyawan ke masing-masing pekerjaan dengan biaya yang minimum. Oke. Berarti ini caranya apa tadi? Jika baris lebih kecil dari kolom, berarti kita tambahkan variabel dummy-nya ke baris. Nah, seperti ini. Nah, sehingga ikuti cara yang tadi. Mana yang paling minimum tiap barisnya dahulu, minimum tiap baris dulu ya. Oke, 15, 14, 17, dan 16. Kemudian kita kurangkan. Kita kurangkan, tuliskan hasilnya. Kemudian apa? Nah, cari yang ada nilai nolnya 2 minimal ya. Kita bikin garis seperti ini. 1, 2, terus mana lagi? Di situ ya kan, 2 di situ, satu lagi nih yang baris 5. Nah, sehingga di situ ini ada kolom ini nanti yang kita akan kurangkan, dan yang minimum adalah sini 2 yang paling kecil kan, yang kita kurangkan dengan 2 yang bagian ini yang ada tanda merahnya ini, lingkaran merah itu kita kurangi dengan 2, yang lain yang ada tanda lingkaran biru itu kita tambahkan dengan 2. Oke, ini tadi hasilnya seperti ini. Nah, oke, kemudian kita cari yang optimal. Kita cek sini. Oke, di situ misalkan A1. Oke ya, kita pilih. Seperti kita coret. Kemudian kita pilih yang lain lagi. B. Terus. Nah. Lalu mana lagi yang kemungkinan si C harus mengerjakan, berarti sini C yang kepercayaan 5. Kita coret lagi bagian C-nya. Kemudian yang terakhir adalah D bagian keempat. Dan yang terakhir adalah si variabel dummy-nya. Dan jadilah seperti ini schedule penugasannya supaya menjadi yang minimum. Tadi A itu mengerjakan pekerjaan 1, B mengerjakan pekerjaan 2, C pekerjaan 5, D pekerjaan 4, dan dummy-nya pekerjaan 3 atau enggak ada. Sehingga jumlahnya di sini dalam juta 64 juta. Oke, sampai sini dulu untuk masalah penugasan yang kasus minimasi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.